عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد، الحمد لله ألف بيننا وألف بين قلوبنا وأصبحنا وأمسينا بنعمة الإيمان وبنعمة إخوانا. ثانيا، صلاة وتسليما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوتنا وقدوتنا إلى يوم الآخر. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib musalah al-jihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di dalam majlis ilmu ini, dan semoga apa yang kita niatkan di dalam bermajlis ini, duduk sebentar mendengarkan Al-Qur'an dan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan keberkahan kepada kita dan keluarga kita, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kepada Rasul dan qudwah kita Nabi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat beliau, mengharapkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada diberikan hak memberikan syafaat selain beliau, dan tentunya dengan selawat, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maka kita bagian daripada umatnya dan mengharapkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki bulan apa Pak sekarang? Ya, setelah Muharram apa? Syafar, Masya Allah. Kenapa dinamakan bulan Syafar? Ya, bagian dari salah satunya adalah bulan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan setelah daripada bulan Muharram, awal daripada bulan Hijriyah, yang tentunya sudah kita membahas dari fadilah dan keutamaannya di kesempatan sebelumnya, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang dan berharap bisa bertemu dengan Muharram di tahun berikutnya dan masuki saat sekarang ini bulan Syafar berdekatan dengan bulan September. Dan ini kata Syafar itu tiada lain sering kita mendengarkan adalah zahaba yadhabu atau syafara yasfar, yakni mengadakan perjalanan yang mana hal yang banyak ya kita harus setelah Muharram itu memperbaiki diri, dan tentunya safar itu mengadakan perjalanan yang tentunya kita hijrah yang dari hal yang tidak baik menuju hal yang baik, yang tentunya sama sebagian juga dibahasakan dengan jihad. Bukan saja jihad itu mengangkat senjata dan seterusnya, akan tetapi hakikat jihad itu bagaimana melawan hawa nafsu untuk bisa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya, dari bulan-bulan sebelumnya dan tahun-tahun sebelumnya. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kajian sebelumnya kita membahas tentang taharah, tentang bagaimana najis dan bagaimana bagian daripada najis tersebut. Dan tentunya kemarin atau di pekan kemarin kita sedikit mempraktikkan bagaimana, karena di sana salah satu bagian daripada mensucikan diri itu taharah, tatkala tidak ada air, maka kita mempraktikkan kemarin bagaimana cara yang benar untuk bertayamum. Insyaallah nanti bagian daripada seterusnya juga kemarin sudah membahas tentang bagaimana tatkala kita tidak menemukan air, nah sedangkan kita akan
kecil ataupun buang air besar, ya. Ya, salah satu caranya sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang mana Rasulullah SAW meminta kepada Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu mencarikan 3 buah batu. Ya, begitu juga cara membersihkan atau cara kita bersuci menggunakan 3 batu sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan ada pun keterangan-keterangan tambahan dari kajian di pekan kemarin, atau mungkin masih ada pertanyaan yang masih mengganjal dari tentang salat ataupun tayamum. Dan insyaallah setelah bab ini nanti kita masuk ke wudu, bagaimana cara wudu Rasulullah SAW yang perlu kita praktikkan seperti apa, ya, apakah dalam konteks yang membahasnya nanti dari mazhab Syafi'i dan begitu juga Maliki, Hambali dan seterusnya. Dan insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita. Nah, keterangan kemudahan daripada yang lain, ya, tentang kemarin tatkala kita salat terlupa, ataupun misalnya menyadari setelah salat itu ada najis di pakaian atau di tempat kita, ya, maka kita menyadarinya setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, maka salat kita itu dihitung sah, atau tidak batal atau tidak perlu mengulanginya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan dalam surat Al-Ahzab ayat 5, Allah mengatakan kalian tidak boleh kata Allah Subhanahu wa taala atau tidak berdosa jika itu mengandung kesalahan. Konteks dari ayat ini adalah kesalahan yang mana kita tidak mengetahui atau tidak memahami atau belum tahu, tidak mempelajarinya dan seterusnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan, ya, yang mana kesalahan itu kesalahan yang ringan atau kesalahan yang tidak sampai syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu dimaafkan Allah Subhanahu wa taala tatkala kita tidak mengetahuinya, ya. Lalu tuntutan kita harus belajar untuk bisa mengetahui dan memperbaiki dari amaliyah atau pekerjaan atau segala sesuatu aspek yang berkaitan dengan ibadah, yang mana hal itu bisa membatalkan sholat dan yang lainnya. Tetapi kemarin kita sudah membahas juga innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik, maka ada satu dosa baik itu orang tidak tahu apalagi dia mengetahuinya, maka dia tidak diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Dosa apa itu? Ayyushraka bihi, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah mengampuni segala dosa selain syirik. Maka kemarin kita sudah membahas sedikit juga tentang orang yang tidak tahu, dia cuma nganter saja ke tukang dukun. Orang yang misalnya akan berobat ke dukun ini juga paham tentang dukun, ada yang nganterin, terus ada yang ngedengerin juga bagian pendengar, maka tiga-tiganya salatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala 40 hari 40 malam. Sampai seperti itu Rasulullah SAW mengecam yang namanya perdukunan. Maka di sini juga kemarin membahas sedikit, kita mereview, ya, apabila kita terkena, ya, cairan yang mana cairan itu kita tidak tahu, ya, misalnya ada tetangga ataupun orang yang membuang air yang mana air itu najis ataupun tidak najis, tidak perlu kita tanyakan kepada orang yang membuang tadi atau kita kenal. Dan orang yang membuang cairan tersebut baik najis ataupun tidak najis tidak mempunyai kewajiban untuk menjawab itu cairan najis atau tidak, supaya kita tidak ragu-ragu tatkala akan sholat menggunakan pakaian yang kita kenakan. Dan ini langsung diriwayatkan oleh hadis yang sampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana tatkala Umar bin Khattab berjalan dengan salah seorang sahabat, tatkala itu Umar tidak sengaja salah satu rumah yang mana membuang air, ya, ketika itu dan terkena Umar, dan Umar salah seorang sahabat di belakang Umar bertanya, wahai saudaraku, air apa yang kau buang sehingga mengenai Amirul Mukminin? Maka Umar bin Khattab menjawab, wahai saudaraku, jangan dijawab,
ya, karena sesungguhnya engkau tidak mempunyai kewajiban untuk menjawabnya, supaya tujuannya tidak menimbulkan keraguan-keraguan. Maka pakaian yang digunakan tatkala terkena cairan tersebut, baik itu tidak najis ataupun memang dia najis, tapi kita tidak tahu dan memang tidak mempunyai kewajiban, kata Rasulullah SAW, untuk menanyakannya, dan orang yang ditanya itu tidak mempunyai kewajiban untuk menjawab, maka itu bisa dipergunakan atau boleh digunakan untuk bersuci. Lalu berikutnya, ya, tentang bagaimana tambahan daripada kemarin kita membahas pakaian yang ujung, ya, terutama ibu-ibu yang pakaiannya sampai ke tanah, ya, bahwa sesungguhnya tatkala dia kena najis, ya, tentunya najis mughalladhah, mukhaffafah yang ringan, ya, najis yang ringan, mukhaffafah, maka langkah yang keduanya terkena dengan tanah itu menjadi pensuci daripada najis yang terkena di ujung pakaiannya. Tapi tatkala dia ragu-ragu dan keraguan-raguannya menyebabkan dia menjadi was-was, ya, antara akan najis atau tidak dan seterusnya, sampai dia melakukan ibadah sholat dan seterusnya ada keraguan, maka lebih baik mengambil keputusan untuk mensucikan atau mengganti pakaian. Dan ini juga pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita misalnya mempunyai pakaian dan ternyata kita baru ingat pakaian kita ada salah satunya yang terkena najis, tapi warnanya sama, kayak ini kan seragam, ya, ternyata campur pakaiannya, mana yang tadi yang kena najis nih, ya. Nah, itu boleh digunakan tanpa kita ragu-ragu, yakin, ya, ternyata dari kamar itu nggak tahu mana yang kena najis tadi dan mana yang bersih, tercampur, kita pakai, niatkan itu dan yakin, tapi boleh dipakai hanya satu kali ibadah sholat saja, ya. Tapi setelah itu, misalnya sudah masuk waktu dan waktu akan selesai atau waktu lebih utama untuk mengerjakan sholat berjamaah, kita bingung mana yang kena najis dari pakaian karena warnanya sama, tapi kalau yang lain warnanya pasti akan kita tahu, kan. Tapi berbeda, warnanya tidak berbeda nih, sama ukurannya sama, mereknya sama, bentuknya sama, bingung. Maka itu diperbolehkan mengambil salah satunya, walaupun misalnya yang dipilih itu ternyata itu yang kena najis, maka itu tidak mengapa, tapi boleh dipergunakan hanya sekali dalam ibadah. Setelah itu baru bisa dia sucikan. Lalu yang lebih implisit Bapak dan Ibu Allah Subhanahu Wa Taala tentang buang air, baik itu al-baul, kencing, ataupun kita buang air besar, ya. Dan ini pembahasan yang luar biasa dicatat di dalam fiqh sunnah ini, di dalam ta'rif kitab ini, bahwa luar biasa kehati-hatian di dalam kita buang air, ya. Maksudnya di sini bukan buang air dari kantong terus buang-buang, ya, bukan, ya. Akan tetapi keluarnya dari dua lubang, ya, yang mana di dalam fikih tatkala keluar sesuatu benda dari dua lubang ini, maka wudu, maka salat, semua rangkaian ibadah yang kita lakukan itu bisa batal. Kalau logikanya, ya, keluar angin ataupun keluar cairan, ya, dari dua lubang yang tersebut, yang disebut maksudnya tadi, itu membatalkan wudu, maka kenapa harus muka yang dibasuh? Ya, kalau ini untuk menjawab pertanyaan orang liberal atau orang-orang yang memang mengatakan tidak masuk akal Islam, ya, membatalkan wudunya atau sebab batal wudunya itu dari dua lubang, ya, baik lubang kemaluan ataupun lubang duburnya, akan tetapi yang dibasuh muka dan tangan serta kaki. Kenapa nggak dibasuh yang tepat keluarnya yang menyebabkan batalnya wudu? Tapi seperti itulah yang diajarkan dan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh, dan itu menjadi dalil yang mana agama ini tidak serta-merta semuanya digunakan akal. Tidak bisa menerjemahkan semua hukum ataupun apa yang ada dalam Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan akal. Ya, kalau orang berpaham dengan hanya menggunakan akal saja, tidak menggunakan dalil, tidak menggunakan bagaimana ijtima, bagaimana kias, bagaimana mengambil istinbat hukum, atau dikompromikan satu hadis dengan hadis yang lain, pendapat ulama satu dengan yang lain. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu pernah mendengarkan ada kaul qadimnya Imam Syafi'i dengan kaul jadidnya Imam Syafi'i. Mana yang lebih dipakai?
Kaul qadimnya yang sudah lama beliau perbaiki lagi dalam kaul jadidnya atau perkataannya yang baru. Nah, sehingga di sini juga perlu kita harus memperhatikan. Nah, ini tentang buang air atau baik itu yang buang air besar ataupun kecil yang tidak membawa satu yang berbeliskan nama Allah. Sehingga jadi dilarang kita membawa sesuatu hal yang berkaitan tentang Asmaul Husna atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala ke dalam kamar mandi atau tempat kita buang air kecil atau buang air besar. Nah, sehingga jadi pertanyaan, di rumah kita harusnya memang tatkala kita merancang bangunan rumah itu harusnya ada dua tempat kita bersih. Satu, memang kamar mandi disesuaikan atau disertakan dengan klosetnya, atau satu lagi konteksnya kamar mandi yang memang digunakan untuk mandi saja atau kamar mandi yang digunakan untuk buang kotoran, ya. Atau lebih ringkasnya, lebih gampangnya, ya, tatkala kita mendesain rumah, ya, mandi, kloset, satunya lagi di luar itu tempat wudu dan nyambung dengan musola. Jadi terhindar wudu itu tidak di kamar mandi yang ada klosetnya. Karena memang ini berhubungan nanti tatkala Bapak berwudu, ya, tatkala kita ada kloset tempat kita buang hadas, ya, di sana, maka itu tidak, ya, dibolehkan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim tatkala mencuci tangan bil lafaz bil zahir, ya, dengan mengucapkan dengan jelas, ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, ya, langsung itu tidak boleh karena itu mengandung asma Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dilarang, ya. Bagaimana caranya? Cukup dengan di dalam hati itu dibolehkan. Di dalam hati mengucapkan bismillah baru berniat wudu, gitu, ya. Maka di sini tidak boleh membawa sesuatu yang berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ke dalam kamar mandi, kecuali jika khawatir hilang atau tidak ada tempat menyimpan barang berharga tersebut. Contohnya HP, ya. HP kita kan ada murattal, ada Quran, aplikasi dan seterusnya. Nah, ini secara umum boleh nggak dimasuk ketika kita misalnya ke mall, kantor, masuk kamar mandi? Maka siokianya memang lebih bagus itu tidak dibawa. Seandainya di kantor aman lah, kita punya laci, masih punya punya tas untuk naruh dan seterusnya. Nah, ke mall, nah ini yang jadi masalah. Ada solusi sebenarnya lebih baik, ya. Tatkala di mall itu ya, cleaning service-nya, ya, tatkala Bapak memang benar-benar yakin dan akan tidak ragu-ragu bisa menitipkan atau tempat penitipan barang-barang seperti itu. Itu lebih bagus, ya, dan itu lebih bagus. Akan tetapi tidak ada sama sekali, gitu. Khawatir akan hilang uang satu ini dan sama juga dengan HP kita. Ternyata kita juga di sana bawa mushaf, ya. Maka lebih ahsannya memang kalau memang ada tempat penitipan maka wajib menitipkan. Tapi kalau memang tidak ada sama sekali, maka kita lihat di mall itu kan ada ruangan, ya, biasanya langsung tempat cuci tangan dengan tempat cermin seperti itu. Nah, biasanya ada kloset, ya, tempat berdiri dan ada tempat ruangannya. Nah, itu bisa terpisah, ya. Jadi tinggal kita men-setting saja. Begitu juga di bandara. Di sini tempat naruhnya, ya, kloset berdirinya di sini. Nah, nggak usah kok berdiri kencingnya. Nah, ini nanti di sini ada pembahasan, ya. Karena ada hadis Rasulullah SAW mengatakan dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, jangan percaya seandainya ada orang yang mengatakan Rasulullah SAW itu pernah kencing berdiri. Karena Rasulullah SAW itu selalu senantiasa kencingnya dengan wudu. Akan tetapi ada riwayat dari Imam An-Nawawi mengatakan boleh, ya, karena Rasulullah SAW, ya, itu boleh kencing berdiri. Akan tetapi Rasulullah SAW itu lebih banyak dan lebih sering, maka tidak pernah, ya, diriwayatkan itu kencingnya dengan berdiri. Maka di sini perlu kita protes bahwa hal di dalam perjalanan kita, ya, terutama benda-benda yang memang seperti di dalam riwayat Rasulullah SAW mempunyai cincin yang mana sebagai stempel sekalian itu ada nama beliau Muhammad Rasulullah. Maka itu dua kalimat Muhammad Rasulullah.
Ya, kadang kata Allah Subhanahu wa taala beliau akan masuk ke kamar mandi, beliau selalu melepasnya. Ya, selalu melepasnya dan meletakkannya, lalu masuk ke kamar mandi untuk bersuci. Lalu yang kedua, ini hadis dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan jika masuk ke kamar mandi beliau, nah ini saya sampaikan tadi, melepas daripada cincin beliau tatkala akan masuk ke kamar mandi, karena di sana ada tulisan Muhammad Rasulullah. Karena itu dibagi sebagai sampel juga. Lalu yang kedua, mencari tempat yang jauh dari keramaian tatkala kita akan kencing, misalnya di tengah lapang. Ya, mencari tempat yang jauh dari keramaian, tidak sampai terlihat orang ya tentunya. Lalu ada dinding pemisah, terutama saat buang air besar. Ya, jadi ada dinding pemisah dengan orang supaya tidak kelihatan, dan begitu juga tidak tercium daripada bau tatkala kita buang air besar. Nah, di sini menjadi permasalahan. Timbul pertanyaan, bagaimana Ustaz kalau orang habis makan jengkol dan pete, ya, ternyata naik ke mall, ya, ternyata kebelet dingin buang air besar. Wah, ternyata barengan ada orang lagi, ya. Konteksnya di sini orang yang dua orang, bapak dengan saya, kita dengan orang yang lain. Nah, makanya di sini hal-hal yang menimbulkan ketidaknyamanan kepada orang, baik itu nafas ataupun bau dan seterusnya. Dan ini dasarnya kenapa kita bertetangga, ya. Tatkala bertetangga itu tidak boleh, ya, hukumnya bahkan ada yang mengharamkan sampai mengganggu daripada tetangga dengan bau-bauan yang tidak sedap atau tidak baik. Itu yang diajarkan di dalam adab bertetangga. Maka di sini juga diatur tatkala kita buang hadas, ya. Buang hadas, menjauhi keramaian tatkala di tanah lapang jauh, karena di zaman dulu itu memang tidak ada yang namanya tempat orang membuang hadas dan seterusnya. Lalu ada dinding pemisah, terutama saat buang air besar, agar suara atau baunya tidak terdengar atau tercium. Nah, ini hadis yang disampaikan oleh Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW, ya, diceritakan bahwa kami berangkat bersama Rasulullah untuk suatu perjalanan, menjawab salam seperti mengingatkan orang buta yang akan masuk. Nah, di sini sama dikiaskan bahwa bagaimana keadaan tersebut, ya. Begitu juga tatkala di kamar mandi itu tidak boleh menjawab azan, ya, menjawab ucapan salam, dan begitu juga tidak boleh menjawab kalimat azan, ya. Kecuali di sini ada rukhsah, keringanan, ya, kecuali dalam keadaan terpaksa, ya, seperti mengingatkan orang yang buta yang akan masuk jurang. Misalnya, mohon maaf, bapak lagi liburan, ya, misalnya liburan ke gunung, misalnya mau Syati'il Bahar, atau mungkin di pinggir pantai, ya. Nah, sedangkan di sana kondisi bapak kebelet ingin pipis, ya, misalnya bawa bapak pipis, duduk langsung pipis, ternyata ada orang buta lewat, ya, lewat misalnya jurang, atau dia mau lewat jembatan, ya, ternyata di sana mau terjatuh, ya. Jadi dia karena nggak melihat, mau jalannya salah, ya, langsung menyelamatkannya. Nah, dari salah satu sisi di sini ada kiasan, ya, tatkala terpaksa benar, ya, karena memang keadaan darurat akan menyelamatkan dan seterusnya, maka boleh mengucapkan salam atau boleh mengucapkan zikir tatkala itu bisa akan membahayakan orang ataupun yang lainnya tatkala kita berhadapan dengan hal yang membahayakan. Lalu selanjutnya catatan berikutnya adalah hadis Rasulullah SAW mengatakan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, la yakhrujur rajulani yadribani al-gha'ita kashafaini an auratihima. Janganlah dua orang laki-laki berpergian atau buang air besar di mana, ya, setiap orang dari mereka bisa melihat aurat temannya. Jadi dua orang kita berpergian, ya, lalu buang hadas, itu tidak boleh satu sama lain melihat, ya. Ini kata Rasulullah SAW, kasyafaini an auratihima, melihat aurat di antara keduanya, yatahaddatsani tatkala buang hadas.
Fa innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla yamqutu ala dzalik. Allah Subhanahu wa taala yamqutu, mengutuk perbuatan yang demikian. Ya, misalnya bercanda nih di mall berdua dengan teman ya, sedang pipis langsung saling lihat atau saling siram, itu hukumnya haram. Dan itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Ibnu Majah, begitu juga. Ya. Jadi menampakkan diri atau sengaja juga seperti itu tidak boleh. Maka di sini konteksnya sering saya sampaikan kepada ibu-ibu, yang kemarin juga kita sampaikan, ya, batasan aurat kita juga sesama teman ibu-ibu ada batasannya. Jadi jangan mentang-mentang sama ibu-ibu langsung buka jilbab, buka ini, buka gamis dan seterusnya. Itu tetap ya dalam batasan aurat, tidak dibolehkan, atau aurat itu ada batasannya. Begitu juga dengan sesama laki-laki. Ya, jangan kita mentang sesama laki-laki itu bebas ya, karena memang saling melihat sama laki-laki, auratnya juga sama, itu tetap ada batasan dan ada aturannya. Lalu selanjutnya ya, menghormati arah kiblat, dan ini sering terjadi tatkala kita membangun kamar mandi. Usahakan ya kloset itu tidak membelakangi dan menghadap kiblat. Gitu ya. Usahakan kloset kita ya, karena nanti kita akan duduk menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ya, di sini yang diterangkan oleh para ulama juga mengatakan karena ini bagian daripada menghormati kiblat ya, dengan cara tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ya tatkala kita membuang hadas. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza jalasa ahadukum, jika seorang dari kalian duduk ya, ahadukum li hajatihi, hendak akan membuang hajatnya atau berhadas, fala yastaqbil, maka jangan sekali-kali ya dia menghadap ya, fala yastaqbil qiblatan wala yastadbirha, jangan sekali-kali dia menghadap kiblat dan juga jangan sekali-kali dia membelakangi kiblat tatkala buang hadas. Larangan ini diartikan sebagai makruh karena Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, suatu hari aku naik ke rumah Hafsah ya, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang buang air, beliau menghadap ke Syam dan membelakangi Ka'bah. Nah, ini hadis yang bukan bertolak belakang, akan tetapi dalam hadis tadi Rasulullah SAW mengharamkan sesuai dengan apa yang dilihat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Akan tetapi Ibnu Umar mengatakan hadis ini menerangkan bukan mengharamkan, tapi hukumnya menjadi makruh karena pernah melihat Rasulullah SAW tatkala beliau hendak ke rumah Hafsah ya, itu beliau Rasulullah SAW ya tatkala hadap atau lagi berhadap, beliau menghadap ke Syam, berarti membelakangi Ka'bah. Atau kedua keterangan tersebut dapat dipahami dengan mengatakan bahwa larangan haram itu berlaku untuk buang air di tempat yang terbuka. Jadi dua hadis ini tidak bertolak belakang. Jadi Rasulullah tatkala Ibnu Umar menemui Rasulullah, ternyata Rasulullah sedang hadas, tapi kondisi beliau berada di dalam rumah. Ya, sekali lagi supaya kita pahami. Hadis yang pertama, idza jalasa ahadukum li hajatin fala yastaqbal qiblatan wa la yastaqbil. Jangan sekali-kali kalian duduk untuk buang air membelakangi Ka'bah atau berhadapan dengan Ka'bah. Ini hukumnya haram tatkala di tanah lapang. Ya, bukan di dalam ruangan atau di dalam rumah. Maka tatkala kita membuat kadang kloset kita menghadap barat atau membelakangi Ka'bah, itu hukumnya makruh. Ya, itu hukumnya makruh. Ya, maka di sini kalau sudah ada sutra, ada ada yang membatasinya atau menjadi tabirnya, maka itu bagian daripada makruh. Karena ini pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya, tatkala para sahabat itu akan hadas, itu sutrahnya atau membentengi cukup dengan dengan kudanya saja, dengan ontanya saja ya, atau dengan barang-barang bawaannya, lalu dia membuang hadas. Nah, ini
diterangkan bahwa kedua keterangan tersebut dapat dipahami dengan mengatakan bahwa larangan haram itu berlaku untuk tempat atau berbuang hadas di tempat yang terbuka. Jika buang air dilakukan di dalam kamar mandi yang berdinding, yang mempunyai tabir dan seterusnya seperti kita pada umumnya, maka dibolehkan. Tapi tetap hukumnya menjadi makruh. Ya. Tapi ada boleh, ada yang mengatakan makruh. Di sini ada pendapat daripada tentang seorang ulama Marwan al-Asqam. Beliau mengatakan, aku melihat Ibnu Umar, beliau suatu ketika memberhentikan untanya di arah kiblat lalu kencing di belakang unta tersebut. Jadi Ibnu Umar hanya menggunakan untanya saja sebagai tabir di tempat lapang. Ya, dia membelakangi kiblat, maka itu juga bagian daripada hal yang dibolehkan. Jadi kalau sudah di dalam ruangan itu menjadi hal yang boleh. Hukumnya haram dan makruh tatkala di luar ruangan tanpa ada tabir. Lalu berikutnya ketentuan dari buang hadas atau buang air besar ini bagian-bagian yang perlu kita perhatikan. Nah, sering kita melakukan misalnya liburan renang, baik itu di kolam renang ataupun di kampung di sungai yang mengalir. Tidak jarang kita karena malas ke kamar mandi, ya, seketika begitu saja langsung kencing, ya, di kolam, walaupun airnya ngalir atau tempatnya biasa saja, ya. Maka ini dasarnya, ya, hadis Rasulullah SAW dilarang atau tidak buang air kecil, ya, pipis maksudnya di sini, di tempat mandi air yang tergenang ataupun air yang mengalir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Mughaffar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqulanna ahadukum fi mustahammah. Ya, jadi janganlah kalian atau salah seorang dari kalian kencing di tempat mandinya. Ya, mustahammah itu yatawadda, kemudian dia berwudu di tempat yang sama, fihi fa inna ammatal waswasi minhu, karena sesungguhnya, ya, keraguan biasanya muncul al-waswas dari kondisi tersebut. Ya, jadi jangan sampai kita kencing di tempat air yang tergenang ataupun air yang mengalir biasanya di kampung, ya, karena hal itu bisa menimbulkan keraguan-keraguan tatkala kita berwudu dengan menggunakan air tersebut. Ya, ini kolam renang, begitu juga dengan air yang di kampung mengalir, itu dilarang berwudu karena nanti akan terjadi kewaswasan, ya. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali kita kencing di lubang. Mau lubang biawak, lubang ular atau lubang yang kosong. Karena Rasulullah mengatakan sesungguhnya lubang-lubang itu tempat tinggalnya jin. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Qatadah mengatakan Rasulullah SAW mengatakan, mengapa dilarang kencing di lubang? Karena Rasulullah SAW mengatakan karena lubang-lubang itu adalah tempat tinggalnya jin, baik itu jin muslim ataupun jin kafir. Maka di sini juga sebagai dalil kepada ibu-ibu, baik bapak-bapak yang masak mie instan. Selesai masak, misalnya karena mie goreng, nah, ya mie goreng, biasanya kan airnya dibuang, panas-panas langsung buang ke wastafel. Itu tidak boleh sebenarnya. Pernah kejadian saya tatkala masih tugas di Bogor di Majalah Ghaib, ya, itu sepele ibu-ibu itu, ya, penyebabnya dia menjadi kerasukan terus, ya, gangguan terus, ya. Jadi dia ba'da maghrib itu tiba-tiba nggak nyaman, badannya sakit dan seterusnya. Setelah diruqyah itu ada reaksi, ternyata jinnya berinteraksi. Ya, penyebabnya apa? Ini ibu setiap masak, baik itu mie ataupun air dan segala macam sayuran, buang air panas itu langsung ke wastafel. Sedangkan saya tinggal di sana, anak saya kena dan terbakar. Salah satu cara saya untuk membalas dia, ya saya ganggu masuk ke dalam tubuhnya. Jadi hati-hati ibu-ibu, begitu juga dengan bapak-bapak, kalau bisa didinginkan dulu. Ya, gampang dengan hidupin keran, campur dengan air yang mengalir, sudah dingin baru dibuang. Jangan serta-merta membuang. Dan apalagi, ya, nah, di luar juga sama, ya, membuang misalnya kita kemarin habis Idul Adha, misalnya ada benda untuk ikat sapi seperti bambu dan seterusnya, dan buang saya ke sana.
cembrung gitu ya. Di ujung sana kita tidak bisa melihat jin itu tinggal di sana dan seterusnya. Makanya banyak mungkin bahasa kita kesambat, ya, ditunggangi, itu bahasa umumnya. Itu memang ada benar. Karena tatkala selesai kita kita tidak tahu, makanya minimal tidak sampai kita seperti di kampung ya, permisi mau lewat atau membuang sesuatu, tidak seperti itu. Cukup dengan mengucapkan bismillah atau menaruhnya dengan baik, jangan sampai sembarangan melempar dan seterusnya, gitu ya. Jadi supaya nanti bisa tidak mengganggu daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain, dan jangan sampai mengganggu mereka. Banyak kejadian bapak-bapak dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang kena gangguan jin itu karena kita yang mengganggunya, kita yang sababnya, ya. Saya teringat tatkala masih di pondok waktu itu, ya, murid akok saya, kebetulan anak kelas 3 sanawiyah, ya, disuruh, ya, kebetulan saya yang menyuruh, ya, untuk merapikan, karena selesai tidur anak-anak itu kasur segala macam itu harus diserapikan. Kasur rapi, kompor semua rapi, alat bersih itu semua rapi. Nah, karena sebagian dari kita masih masak dan beras segala macam, sayuran masih matik sendiri, kadang dibagikan beras oleh kiai atau tuan gurunya karena punya tanah luas, berasnya dibagikan, ya. Saya bilang, kamu rapikan, tugasmu kan rapikan ini. Nah, karena dia bercanda, ya, sapu itu dia lempar ke pojokan tempat naruh memang tempat naruh alat bersih. Lempar begitu saja, nggak ada subuh, kita mau ngaji waktu itu mau ngaji gigi. Nyata langsung jebret, jin masuk, ya. Jin yang selama itu memang ikut ngaji di sana, ya, yang ngaji kitab tauhid, diajak untuk tahsin Quran, mau ngaji pembahasan, dia hafal semua kajian yang pekan kemarin, minggu kemarin, di tanggal ini dia tahu, ya. Penyebabnya apa dia masuk? Tadi barusan ngelempar, ya, itu sapu, dan itu kena anak-anak saya, ya, dan begitu juga dengan rumah saya rusak, ya, makanya saya membalasnya dengan seperti itu. Tapi karena dia memang jin yang soleh, ikut sering ngaji, untuk mengeluarkannya gampang. Nah, yang bermasalah ini sekarang jin yang KTP-nya saja Islam, ya, atau jin yang kafir yang tidak beriman, wah itu ribet sudah urusannya. Harus benar-benar kita ibadah dikuatkan. Bagaimana juga ustadz yang meruqyah, itu bukan serta merta hanya meruqyah saja begitu, tapi dikuatkan dulu si pasiennya itu untuk bisa menjaga wudhunya, ibadahnya dan seterusnya. Maka ini menjadi pembelajaran bagi kita. Rasulullah SAW sudah dari dahulu mengatakan itu la yabul, ya, jangan sampai kita kencing di lubang-lubang yang mana lubang-lubang tersebut, kata Rasulullah SAW, seyogianya ada tempat tinggalnya para jin. Walau alam bisawab, kita cukupkan dulu karena terjadi dengan salat isya. Insyaallah nanti kita lanjutkan sedikit, dan insyaallah kita lanjutkan dengan tanya jawabnya nanti insyaallah. Akhirul kalam, kita tutup dengan sama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air kencing, dan tentunya dari setiap adat yang tadi kita membahasnya, baik itu larangan Rasulullah SAW, ya, adalah dengan kencing berdiri, ya, karena Rasulullah SAW dari Aisyah langsung mengatakan, jika ada orang yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu pernah kencing dengan berdiri, maka jangan dipercaya. Beliau tidak pernah kencing kecuali dengan duduk. Ini langsung Aisyah yang menyatakan, anak beliau atau siapa? Aisyah, ada istrinya, ya, yang lainnya, ya, istri Rasulullah SAW. Maka di sini hadis ini tidak pernah tunggangan dari riwayat dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Nabi tiba di tempat pembangunan sampah satu kaum, lalu beliau kencing dengan berdiri. Aku menjauh, namun beliau bersabda, ambilkan air itu. Aku dekat hingga menjadi dekat sekali dengan beliau. Lalu ternyata Rasulullah SAW berwudhu dan mengusap sebagainya. Imam Nawawi, sampai yang kita sampaikan tadi, mengatakan kencing dengan duduk lebih saya sukai, kata Rasulullah SAW. Ya, Imam Nawawi berkata kencing dengan duduk lebih saya sukai. Ini kaul dari Imam Nawawi. Tetapi dengan berdiri dibolehkan.
Dua-duanya ada dasarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi benar-benar darurat ya, karena memang di tempat kencing yang memang sebagian besar kalau kita ke mall ataupun bandara dan seterusnya itu memang disediakan ya berdiri ya. Tapi duduk itu lebih sehat untuk menghindari daripada kanker prostat ya. Lalu berikutnya membersihkan najis yang nempel di kemaluan dengan dubur, dengan batu atau benda padat lainnya bisa membersihkan najis tersebut. So sudah kita bahas idza dhahaba ahadukum ila al-ghaiti falyastaqib bi thalathati ahjar. Apabila seorang dari kalian pergi buang air ya. Jadi pergi buang air lalu dia tidak menemukan air, hendaklah bersuci dengan 3 buah thalathati ahjar batu fa innaha tujzi'u anhu. Sesungguhnya yang demikian itu karena itu sudah cukup bagi untuk membersihkannya. Lalu ada hal yang perlu kita perhatikan, harus benar-benar bersih dalam kita berhadat, yaitu al-baul ataupun kita hadas besar, yaitu selesai membersihkan itu di zaman dahulu itu biasanya atau Rasulullah SAW sahabat mencontohkan selesai tangannya itu digosokkan ke tanah ya untuk menghilangkan daripada bau dan menghilangkan daripada sisa, atau kembali lagi tanah itu sebagai penetralnya. Nah sekarang kita bisa tidak menggunakan tanah ya, selesai membersihnya lalu mencucinya dengan sabun, baik itu di lubang dubur ataupun tatkala di lubang kemaluan, untuk menyelesaikan dan menghilangkan bau, dan begitu juga di dinding-dinding daripada tempat keluarnya kotoran itu benar-benar supaya bersih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan yaqul ya, ini tentang hadis yang pernah kita bahas tentang 2 orang yang disisa di kuburan ya. Innahuma yu'adzibani, sesungguhnya kedua penghuni daripada kuburan ini sedang disiksa Allah Subhanahu wa taala oleh 2 malaikat ya, karena penyebabnya wa ma yu'adzibani fi kabirin amma ahaduhuma fakana la yastanzifu, bukan karena dosa besar mereka disiksa di dalam kubur, akan tetapi karena hal yang sepele. Seorang dari mereka tidak bersuci, kata Rasulullah SAW, fakana la yastanzifu minal baul, tidak bersuci dari kencingnya ya, atau tidak membersihkan kencingnya dengan tuntas ya, lalu dia sholat, lalu dia ibadah yang lainnya ya. Wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah, dan yang satunya lagi disiksa di kuburan itu bukan karena dosa besar, akan tetapi sering namimah. Namimah itu apa? Adu domba ya. Jadi bumbu-bumbuin daripada tetangganya, ini seanu, ini B, ini seanu kelahiran, ini seanu, ini ngompor-ngompori ya, sama ngompori, cerita yang tak benar dan seterusnya, sampai menimbul kepada kelahiran atau tidak baikan atau sauzon dan seterusnya. Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanazzahu minal baul, bersucilah dari kencing ya. Al-baul fa inna 'amatan 'adabil qabri minhu, karena kebanyakan siksa di kuburan itu ya disebabkan karena orang yang tidak tuntas dalam kencing ya, tuntas dalam membersihkan setelah kencing. Nah ini kata Rasul, jadi kita harus wanti-wanti ya, tanazzahu minal baul, bersuci dari kencing, karena fa inna 'amatan 'adabil qabri, kata Rasul, di antara umatku nanti sebagian besar banyak disiksa di kubur ya, sebelum nanti menghadap Allah ya di padang mahsyar atau di yaumul hasad, penimbangan itu ada siksa kubur. Salah satu penyebab siksa kubur yang paling banyak itu bukan karena dosa besar, tapi sebabnya kata Rasulullah SAW itu karena tidak bersuci dari al-baul, kencing tidak tuntas selesai ya. Makanya kemarin sunah-sunah dalam kencing kita sudah bahas, lehem 3 kali minimal, kalau nggak lehem 3 kali ya, kalau kita bisa perhatikan. Mungkin pernah Bapak melihat ini orang kencing itu ya, kencingnya Bapak gimana ini ya, jongkok begini serah gitu ya. Nah kalau gini dia ketahan, nggak bakalan selesai. Nah kalau begini dia akan ini. Nah itu nanti kondisinya kalau membersihkannya seperti ini ya, supaya lebih bersih. Jadi ini ketahan ya. Jadi di kamar mandi kita begini. Jadi jangan cuma begini doang Pak,
begini selesai begini ya. Ya baru berdehem apa namanya 3 kali minimal atau beberapa kali-kali itu tidak apa-apa dan harus bersih. Atau caranya mengurut ya. Atau yang bagi yang laki-laki, kalau untuk ibu-ibu cukup dengan berdehem atau dengan cara yang tadi itu sudah insya Allah akan tuntas. Dan lebih fleksibel lagi untuk apa namanya perempuan itu memang harus hati-hati ya. Mohon maaf, ada perempuan yang agak sedikit jorok. Nah, karena ini fikih kita bahas mulu. Ya, siapa yang punya astagfirullah. Kasihan banget dari tadi. Pantesan Pak Taufik itu ngantuk-ngantuk ya. Mecah, melihat ya. Pak Haji makan Pak Warka dan makan apa? Sudah makan tahu isi gitu. Pak Taufik cuma air putih doang. Masya Allah. Puasa Pak Taufik kayaknya. Puasa. Oh, alhamdulillah. Selesai ini kayak ada undangan Pak Taufik kelas dulu. Masih kebuli langsung dari mana kayaknya. Ya. Jadi apa namanya konteksnya untuk perempuan memang harus hati-hati. Ada mohon maaf perempuan yang sedikit jorok. Nah suami yang harus bisa mengetahui ini. Kadang ceboknya itu tidak bersih. Cukup cebok begitu saja itu apa namanya hal yang tidak apa namanya bagus di dalam. Karena ini masalah gigi ya. Karena ini tidak hal yang tabu. Maka seorang perempuan itu seorang suami harus bisa apa namanya memberikan pengertian kepada istrinya supaya apa namanya dalam keadaan hadas atau dalam membersihkan dia dalam apa namanya buang kecil ataupun besar itu harus benar-benar tuntas. Jangan sampai ada yang tersisa. Maka dari minimal selesai apa namanya kita dalam bersuci atau membersihkan itu hadas kecil atau hadas besar termasuk kencing ataupun buang air besar itu selesai itu disabuni, bukan tangan saya yang disabuni. Gitu ya. Jadi di mana tempat keluarnya hadas itu yang disambuni juga supaya benar-benar tuntas bersihnya. Jadi tidak boleh main-main dengan hal ini. Nah, begitu juga dengan bagaimana apa namanya kita dilarang membersihkan najis ya, itu dengan menggunakan tangan kanan karena ini hanya adab saja ya. Menggunakan tangan kanan itu bagian daripada apa namanya adab saja. Karena tangan kanan biasa besar untuk kita menggunakan untuk apa konsumsi makan dan seterusnya. Nah ini didasarkan dari Abdurrahman Zaid beliau mengatakan seorang berkata kepada Salman kepada Nabi, ya kalian telah mengajarkan kepada kalian semua hal hingga yang berkaitan dengan apa namanya kotoran. Salman berkata benar, dia melarang kami menghadap kiblat ketika buang air. Ya, baik itu besar atau kecil, dia membersihkan kotoran buang air dengan tangan kanan, melarang membersihkan kotoran buang air dengan batu kurang dari 3. Ini hadis-hadis yang tadi dikumpulkan ya. Jadi Rasulullah SAW ya Salman bersama dengan Rasul ditanya oleh salah seorang sahabat Abdurrahman bin Zaid berkata, Salman, kamu pernah diajar Rasulullah? Ya, Rasulullah SAW mengajarkanku bagaimana tentang sampai tuntas tentang untuk membersihkan dari kotoran. Dia melarang kucing berdiri, melarang membasuh atau membersihkan hadas itu menggunakan tangan kanan, lalu menghadap kiblat, ya, lalu apa namanya membersihkan tatkala tidak ada air menggunakan batu kurang dari 3, ya harus dengan 3 batu. Lalu apa namanya membersihkan kotoran buang air dengan sesuatu yang najis atau tulang itu juga dilarang. Menggunakan tulang dengan yang hal yang najis itu diharamkan atau tidak dibolehkan. Hafsah juga mengatakan hal demikian. Ya pada Rasulullah SAW ya dan menggunakan apa namanya beliau selalu menggunakan tangan kanannya untuk makan. Kata Hafsah. Dan ini hadis Rasulullah mengatakan ya melalui Hafsah yang diriwayatkan radhiyallahu anha ya lalu beliau makan dan minum menggunakan tangan kanan. Nah sekarang kita tidak jarang menemukan orang makan di jalan atau sekedar itu ngambil gorengan. Ya, sering mungkin kalau perhatikan di tol dan tangan kiri santai dengan tangan kiri, ya. Karena itu adalah amal min amal syaitan. Itu adalah amal, itu adalah perbuatan yang biasa dilakukan atau dibisikkan oleh syaitan. Jangan sampai itu terjadi, ya. Jadi kita memang kadang nggak sadar, ya, karena sering asik makan santai tangan kiri. Kelihatannya memang remeh. Tapi kalau dia terbiasa, maka itu bagian min amal syaitan, maka itu menjadi kebiasaan nanti, ya. Nah, terbalik-balik jadinya nanti, ya.
karena dia bagian daripada kanan. Rasulullah SAW itu makan minum menggunakan tangan kanan, berpakaian juga memberi dan menerima sesuatu itu menggunakan tangan kanan. Berpakaian mendahulukan tangan kanan, kaki kanan, tangan kanan, masuk baju dan seterusnya. Menerima, memberi juga menggunakan tangan kanan. Ya. Jadi ini yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Bapak dan Ibu dalam Subhanahu Wa Taala yang menjadi perhatian dan hati-hati di dalam kita bermuamalah, ya. Begitu juga tatkala kita berinteraksi dengan sesama, baik itu tetangga, teman kerja dan seterusnya. Ada hadis Rasulullah SAW mengibaratkan bahwa ini seperti biji zarah atau bisa dikatakan biji sawi, ya. Walaupun amal kita besar, walaupun amal kita misalnya kita yakin ibadah kita sudah menggunung dan seterusnya, maka Rasul mengatakan, kalau Rasulullah SAW di hadis Sahih Muslim, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin kibr. Jadi la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang man kana fi qalbihi, barang siapa orang tersebut di dalam hatinya mithqal, sedikit saja, ya, dzarratin seperti biji sawi, min kibr, yaitu dia menyombongkan diri atau angkuh, yang merasa paling kaya, merasa paling pintar, merasa paling wah dan seterusnya, ya. Maka Rasul mengatakan mengancamnya la yadkhulul jannah, orang tersebut tidak akan masuk surga. Karena kenapa? Tatkala dia beramal, pasti dia akan merasa amalnya paling banyak. Tatkala dia berinfak, dia merasa dia yang berinfak, dia yang ini dan seterusnya, maka diceritakan, maka dibanding-bandingkan dan seterusnya, maka itu akan menjadi tertolak, ya. Tatkala misalnya dia salat, begitu juga keluar dari rumah, niatnya memang sholat, melakukan kewajiban, di tengah jalan ingin dikatakan orang sholat, ingin dikatakan rajin ke masjid dan seterusnya, sholat, maka ini akan tertolak bagi dirinya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kita untuk senantiasa bertaubat. Ya. Rasulullah saja orang yang maksum, orang yang dijamin surga. Kata Rasulullah SAW, kalau Rasul dan sebuah hadis mengatakan, ya ayuhan nasu tubu, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah. Ya, tubu ila Allah, bertaubat kepada Allah, wastaghfiruh, dan meminta ampun kepada Allah. Ini kata Rasul. Fa ini atubu fil yaum mi'ata marrah. Sesungguhnya aku saja itu minimal dalam sehari itu bertaubat, beristighfar 100 kali. Ini Rasul yang dijamin surga. Pertanyaan kita sekarang, kita dalam sehari itu sampai gak 100 kali beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Ya, minimal istighfar dalam salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullahaladzim, astagfirullah 3 kali 3 15, masih minus. Kapan beristighfarnya? Setiap perjalanan bisa, tatkala kita melakukan aktivitas bisa dan seterusnya, minimal 100 kali. Ini Rasul mengatakan, ya ayyuhan nasu tubu ila Allahi wastaghfiruhu fa inna atubu fihi al-yawm mi'ata marrah. Aku saja, kata Rasulullah SAW, itu bertaubat kepada Allah, beristighfar setiap harinya 100 kali. Maka dikatakan oleh Rasul mengawali ayat sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu, ya, ini kan sudah lewat kita fadilah di hari Jumat juga, tentang bagaimana tentang salat, karena ini bagian daripada fikih, ya. Rasul mengatakan afdhalus shalawati indallah salatus subh. Sesungguhnya salat yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu salat subuh, al-yaumul jum'ah. Salat subuh ada fadilahnya, qabliyah subuh pernah kita bahas. Bahkan salah satu sunnah, ya, yang diqadha oleh Rasulullah satu ketika beliau tertinggal tidak dapat qabliyah subuh, salat qabliyah subuh, 2 rakaat qabliyah subuh. Itu dalam riwayat satu-satunya salat sunnah yang diqadha oleh Rasul itu salat qabliyah subuh. Ya, itu saking luar biasa fadilah dan pahalanya salat qabliyah subuh, ya, itu keutamaannya lebih utama daripada langit bumi dan seisinya. Salatus subuh afdhalus shalawat, kata Rasulullah SAW, salat yang paling dicintai
yang paling disukai dan paling afdal di sisi Allah salawatus subuh. Salat subuh, qabliyah subuh. Al-yaum dijelaskan lagi yaumul Jum'ah, pada hari Jumat. Jangan sampai tertinggal di hari Jumatnya khusus. Fi jamaah, dengan berjamaah. Salat subuh fadilahnya terutama luar biasa, ya kata Rasulullah dalam hadis yang lain, barang siapa orang yang salat subuh berjamaah, maka sama halnya dia salat malam sepenuh sepanjang malam dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Berjamaah tadi, ya dia berjamaah salat subuh sama fadilahnya dengan salat malam suntuk, bukan salatnya sampai 30 juz selesai sholat lagi dari ba'da isya, misalnya dari tertidur bangun dia jam 11, qiyamul lail sampai dengan menjelang subuh, sama fadilahnya dengan salat subuh berjamaah. Lalu begitu juga dengan fadilah yang qabliyah subuhnya. Lalu dipertegas lagi as-salatu subuh yaumil jum'ah fil jamaah, apalagi salat subuh berjamaah pada hari Jumat, luar biasa. Jadi ini menjadi hal yang luar biasa. Begitu juga dengan ibu-ibu, ya bukan hanya saja qabliyah subuh itu ya diberikan kepada bapak-bapak yang ada di musola dan yang ada di masjid. Ya, ibu-ibu juga sama. Ya, ibu-ibu walaupun misalnya tidak berjamaah di musola atau di masjid, cukup di rumah baca adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, as-salatu khairun minan naum. Selesai surat adzan, ya langsung qabliyah subuh. Ibu-ibunya di rumah, ya 2 rakaat, ya salli sunnatul subhi rakaatain lillahi ta'ala. Jadi salat qabliyah subuh. Nah, di sana salah satu juga tempat istijabahnya doa, di antara adzan dan iqamah. Ya, antara adzan dan iqamah itu salah satu juga waktu istijabahnya doa. Jadi jangan kita meremehkan adzan selesai menjelang iqamah itu juga tempat istijabahnya doa, terutama apalagi dengan subuh. Tempat istijabahnya doa juga yang luar biasa itu selepas salat qiyamul lail dan menjelang subuh. Ya, sunnah Rasul beliau tidur sejenak, ya menghadap kanan lalu terbangun menjelang itu berdoa. Nah, seandainya misalnya rentang dari bapak atau ibu itu selesai qiyamul lail tertidur, ada mimpi, misalnya mimpinya beli pajero atau beli rumah lagi, jangan sampai mimpi nikah lagi, itu biasanya ru'yatul shadiqah, mimpi yang benar, datang dari Allah, bukan dari syaitan. Karena sebagian besar mimpi itu datang dari syaitan, apalagi siang bolong, mimpinya siang bolong itu pasti dari syaitan, dari golongan jin. Ya, karena tatkala kita tertidur, kita itu keluar dari badan jasad itu pergi kemana-mana, ya jadi pergi kemana itu yang membawa mimpi dan seterusnya. Ya, jadi makanya hakikatnya orang tertidur itu adalah mati sejenak. Ya, makanya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebut sama Rasulullah SAW mengajarkan kita setelah bangun tidur apa doanya loh? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji milik Allah Subhanahu Wa Taala, ahyana, yang menghidupkan kembali ba'da ma amatana, setelah aku mati sejenak, wa ilaihi nusyur, dan semua kami akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebelumnya, sebelum tidur kita berdoa apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu sudah doa kita dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha menghidupkan dan mematikan. Wa bismika ahya wa bismika amut, dan menyebut nama Allah yang Maha mematikan. Karena memang kita tertidur mati sejenak. Itu hakikatnya kita mati. Nah, itu yang diajarkan. Lalu bangun kita mengucapkan apa yang tahlil, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana. Nah, begitu juga insyaallah dengan surah yang kita akan telaki sekarang setelah surat Al-Fatihah, apa Pak? Ada yang hafal urutan? An-Nasr. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Apa sebab nuzulnya surat ini? Ada 2. Yang pertama tentang mengabarkan kemenangan Fathul Makkah. Ya, dibukanya Makkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemenangan Rasulullah SAW terhadap orang Quraisy. Nah, sehingga di sana berbondong-bondong semua orang-orang Quraisy itu masuk ke dalam Islam.
Lalu yang kedua itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun itu Rasulullah akan wafat. Hanya Rasul yang mengetahui. Ya, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui, dan Rasulullah ya memberitahu kepada dua orang, Abu Bakar As-Siddiq dan anak beliau Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebuah hadis Fatimah mengatakan, Rasul mengatakan, "Ta'ali ya bunai, ya ta'ali ya binti, kesini ya hai putriku." Sesungguhnya ya kata Rasulullah dengan turunnya idza jaa nasrullah wal fath, sesungguhnya ajalku akan dekat. Maka seketika itu juga Fatimah menangis dengan sejadi-jadinya menangis. Lalu beliau setelah menangis tertawa. Menangis pertamanya karena Rasulullah SAW mengabarkan tahun ini ya akan dekat ajalku, lalu Fatimah menangis. Lalu berikutnya Rasul, kenapa Fatimah tersenyum dengan tersenyum yang luar biasa? Lalu Rasul mengatakan, sesungguhnya engkau wahai anakku orang yang paling pertama masuk ke dalam surga dan menemani nanti di dalam surga. Itu yang menyebabkan Fatimah itu langsung tersenyum setelah menangisnya. Gitu ya. Nah, seandainya kita kondisi seperti itu luar biasa, udah aman lah ya. Tidak bakalan ada sesuatu yang dirisaukan. Tapi sekarang tidak ada yang menjamin, kita masih nego-nego juga gitu ya. Masih pinginnya neraka aja maksudnya gitu ya. Diajak ke surga tapi padahal Allah Subhanahu wa taala itu tidak menginginkan kita masuk ke dalam nerakanya. Menginginkan umat Nabi Muhammad ini semua masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa nasrullah wal fath. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nasrullah wal fath, memberikan pertolongan dan kemenangan bagi umat Muhammad untuk menaklukkan Mekah yang kedua kalinya masuk, yang langsung menghancurkan berhala di sekeliling Ka'bah, di dalam Ka'bah dan seterusnya, dan langsung semua kafir Quraisy itu berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Ora'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini lanjutan ayat keduanya. Ora'aitan nas, kamu pada hari itu akan menyaksikan wahai Muhammad banyak manusia yadkhuluna ya fi dinillah, masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala afwaja, dengan secara berbondong-bondong. Ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, ini perintah Allah. Maka pada hari itu fasabbih ya bismi rabbik bihamdi ya fasabbih, bertasbihlah kamu kepadaku, bihamdi dan bertahmid kepadaku, rabbik dengan nama Allah, wastaghfir dan beristighfar, meminta ampun kepada Allah, innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hamba-Nya. Jadi selesai kita melakukan ini dalam variasi ayat ini, bukan hanya sekedar syukur ya Rasulullah SAW. Begitu juga dengan kita. Ya, kita selesai melakukan pekerjaan, baik itu tender, ada borongan, ada ini dan seterusnya, dapat ini, ada tender miliaran atau jutaan, puluhan juta, ada bisnis ini dan segala macam. Selesai itu dipermudah Allah Subhanahu wa taala, 3 hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertasbih kepada Allah Subhanallah, bertahmid alhamdulillah, dan beristighfar. Bisa saja selesai permasalahan itu, Allah Subhanahu kita tidak tahu ada cobaan setelah itu. Ya, atau mungkin diberi nikmat terus sampai naudzubillah akan menjadi lalai nanti dengan nikmat itu, sehingga melupakan Allah, melupakan kewajibannya, melupakan segala sesuatu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 hal ini Rasulullah SAW itu menyebutkan. Fathu Mekah selesai, fasabbih bihamdi, tasbih ya, bertahmid dan beristighfar kepada Allah, meminta ampun. Maka tadi Rasulullah SAW mengatakan tidak kurang dalam sehari beliau meminta ampun, beristighfar kepada Allah itu 100 kali. Ya, wujudnya itu bukan karena dosanya beliau, tidak, tapi wujud kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah SAW itu meminta ampun, istighfar dan seterusnya. Ya, supaya tidak sampai berubah daripada apa yang diberikan atau mengurangi daripada karunia Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan kita. Diberikan nikmat, istighfar. Bukan hanya sekedar nikmat alhamdulillah, segala puji milik Allah. Misalnya dapat beli rumah, dapat tenda besar, segala alhamdulillah. Tapi setelah itu beristighfar kepada Allah, supaya kita mengingat, jangan-jangan dengan nikmat ini jangan sampai dia lupa dengan kewajiban kepada Allah. Jangan sampai takabur, jangan ada kabair. Sebagaimana ayat qul jannah, tidak masuk orang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala orang yang di dalam dirinya itu walaupun sebiji dzarrah, sebiji
biji sawi itu ada kabair, sombong, ya, angkuh dan seterusnya, meninggikan diri dan seterusnya. Maka ini beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu kana tawwab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha menerima taubat hambanya, insyaallah. Baik, lalu berikutnya kesalahan. Ini sebelum bertanya jawab nanti. Kesalahan yang sering terjadi di 3 ayat ini, 3 ayat doang, cuma harus hati-hati, ya. Pertama itu di ayat pertama Nasrullah. Nasrullah, yaitu pertolongan Allah artinya. Tapi tatkala diganti menjadi Nasrullah, jadi sin, itu berubah maknanya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Banyak orang membaca yang kedua, kesalahan kedua. Fath hilang haknya. Fath tetap fath. Ya, rumusnya sukunkan fa ta lalu tambahkan ha. Fath. Fath. Ya, fath kalau cepat ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, kedua kesalahan. Jangan terganti shad menjadi sin. Lalu berikutnya jangan sampai hilang atau tidak membaca ha. Ya. Lalu berikutnya di ayat kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi di sini saya yadkhuluna fi dinillah. Yadkhulu. Jangan yadkhulu. Jangan berubah jadi ha. Di sana ada kha. Ya, yadkhulu. Dakhala yadkhulu, tadinya masuk. Ya, kalau yadkhulu sama berbeda. Sama dengan Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Benar atau salah? Nah, bingung toh? Ibu-ibu benar atau salah? Bukan? Wajibum ada Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Benar atau salah? Yang apa yang salah? Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Kalau berubah siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya Allah karuniakan aku jalan orang-orang yang Kau dinaburkan mereka. Jadi didede. Ninabu, dulu ya. Ada anak kakak tidur dinaboboin. Nah itu maksudnya di sana. Kalau na'anamta 'alaihim, naumun artinya tidur. Ya. Na'anamta. Ini biasanya enggak sadar membaca atau kecepatan membaca keluar kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim. Na'anamta 'alaihim. Na'an'amta 'alaihim. An izhar halqi. An'amta, ya, izhar halqi. Izhar harus jelas tanpa boleh qalqalah. Nah di sini ada qalqalah sughra. Wa ra'aitan nasa sayade. Lepas, jangan sayade. Terus ziyadah hamzah, enggak boleh. Sayade lepas, ya. Ya, wa ra'aitan ay layin, ya. Wa ra'aitan nasa yada. Di sini itu kan apa? Wa ra'aitan apa? Buku bacanya? Ra'aitanna. Gunnah nun musyaddadah. Lalu hukum bacanya apa lagi, Bu? Alif lam qamariyah atau syamsiyah? Yang berjalan tasib, Pak Rafiq. Pak, qamariyah atau syamsiyah? Syamsiyah. Gampang syamsiyah itu. Kalau ada tasydid di depannya alif lam itu syamsiyah. Asy-syamsu itu ukurannya. Asy-syamsu syaya tasydid. Al-qamar setiap al berarti alif lam qamariyah. Al-qari'ah alif lam apa? Qamariyah. Ya. Al-humazah alif lam qamariyah. Tapi wan-nazi'ati gharqa. Wanna kelewat tidak terbaca alif lamnya berarti dia
Jadi gampang ingatnya. Tasydid di depan alif lam berarti syamsiyah. Kalau dibaca al berarti koma. Ya, al-qamar asy-syams itu asalnya. Asy-syams aslinya matahari, al-qamar artinya bulan. Ya, sama-sama terang, tapi lebih terang di asy-syamsi karena dia ada dua tasydid. Wa ra'aitan nasa yad. Kalau kelas sughra kulu ya, mad apa kulu? Mad apa kulu? At-tabi'i atau mad asli. Fi mad apa? Tabi'i. Di nillah apa? Lafzul al jalalah. Fi dinillahi afwa wa mad tabi'i. Ja menjadi ja apa? Ja menjadi ja iwad. Ingat tajwidnya Pak ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Nah, di sini ada tadi fasabbih, ada yang baca qa atau fasabbih yang banyak fasabbih, yaitu udah kesalahan fatal karena merubah huruf ha menjadi ha besar. Harusnya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jangan taghfir. Kalau taghfir doang haknya hilang, sama dengan ayat pertama. Kalau ayat pertama tadi pakai hak kecil, yang ayat terakhir hak besar. Banyak orang membaca fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fir. Kalau fir doang haknya hilang. Sana ada hak berharokat dhammah. Yang benar bacaannya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fir ya, fir ya, tetap ada haknya yang sempurna. Nah, jadi kesalahan pertama hak berubah menjadi hak besar, fasabbih ya tidak dibaca fasabbih. Lalu berikutnya wastaghfir, ghain jangan qalqalah. Wastaghfir ya, awalnya sukun tetap ditambahkan hak yang sukun tapi tidak dengan jelas. Innahu kana tawwaba. Kesalahan pertama ya, ini yang sering terjadi. Wawu di sini selalu orang membacanya menjadi satu. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Itu satu wawu. Ya, yang harusnya innahu kana tawwaba. Taknya masuk wawu, wawunya harakat fathah. Ini idgham dulu taknya, idgham at-ta idgham ma'a fil waw. Innahu kana tawwaba. Jangan dibaca innahu kana tawwaba. Banyak kan beda ya? Nah, itu tidak mentasydidkan waw. Ya, hati-hati. Innahu kana tawwaba. Tetap lain, tidak boleh lagi izhar, izhar ya. Jangan membaca mentang-mentang tasydid, wawunya jadi izhar. Contohnya innahu kana tawwaba. Salah juga, karena tetap wawu dengannya lain. Yang benar innahu kana tawwaba. Tetap dia lembut. Coba sama-sama. Innahu kana tawwaba. Nah, gitu. Coba dikelas lagi. 1, 2, 3. Innahu kana tawwaba. Baik, bagus ya. Lalu hukum bacaan fasabbih biham. Ham apa bacanya? Hamdi. Bogor, Bu Cipuk, Ibu siapa lagi di sana? Bukan kelihatan ya? Bu ada ham. Mim sukun ketemu dengan dal. Izhar syafawi. Ada izhar halqi syafawi. Kalau nun sukun izhar halqi. Kalau mimnya sukun izhar
asy-Syafawi. Kalau tidak punya tanda sukun ada dua kemungkinan. Kalau nun tidak punya tanda sukun bisa idgham, bisa ikhfa. Ya, kalau mim jelas ikhfa asy-Syafawi. Baik, berikutnya rabbik wastaghfiru innahu guna hu apa hu Ibu masih ingat hu apa hukum bacanya hu? Ada waw kecil. Mana ada majais? Majais temannya ada benderanya. Mad sirah qasirah. Oh, itu pintar-pintar ya. Ya, memang di mana-mana halakoh saya dari dulu itu di mana pokoknya ustazah mana ustaz yang paling bertahan halakoh itu ibu. Kalau bapak-bapak juga mundur nggak tahu. Padahal yang punya kewajiban ngajarin istri dan anaknya adalah bapak. Tatkala qabil tu nikah saya terima nikahnya fulan binti fulan dengan mas kawin seperangkat alat, biasanya ada dengan emas 5 kg dan seperangkat alat sholat. Nah, seperangkat alat sholat apa? Ada sajadah, muknahnya biasa tidak jarang dengan disertai dengan Quran. Filosofinya itu ngajarin ngaji, ngajarin sholat, ngingatin sholat bapaknya, bukan sebaliknya emak-emaknya yang ngingatin sholat. Karena tanggung jawabnya itu bapak-bapak nanti. Ya. Jadi hal apa yang paling tidak bertahan itu ibu-ibu. Bapak-bapak nggak tahu, kadang nggak kuat juga ya, memang benar ya. Jadi kalau dalam penjelasannya Ustaz Somad, memang emak-emak itu atau istri itu tulang rusuk, ya. Tapi ternyata jantung itu dilindungi oleh tulang rusuk. Makanya Rasulullah mengatakan bunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Laki-laki menjaga perempuan istrinya, istri juga menjaga suaminya, kehormatannya dan segala macam itu harus terjaga. Jadi itu maksudnya di sana. Ya, jadi jangan mentang-mentang rusuknya yang hilang terus coba-coba yang lain. Bagaimana kemarin obrolan ringan kita apa dengan Pak Abun dengan Pak Bri itu ayat yang mengatakan fankihu ma qala lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Cukup dari sana dia, semangat. Nikahi perempuan istrimu 1, 2, 3 atau 4. Enggak lanjutin ayatnya, ya. Ya, jadi kalau ayat lanjutannya dipahami maka itu selesai, ya. Jadi fa illam ta'dilu fawahida. Enggak bisa adil, enggak yakin adil, cukup satu saja. Asbabun nuzul ayat ini bukan mengajarkan poligami nambah istri, bukan, sebaliknya ngurangin istri. Jadi zaman dahulu itu istrinya unlimited, tidak terhingga, ya. Minat sama budaknya nikahi jadi istri. Nikah kelihatan ada anaknya teman minat nikahi jadi istri, sampai ratusan istrinya. Nah, turunlah ayat ini supaya mengurangi mana yang kamu cintai, yang kamu cantik, kamu benar-benar mencintai, maka itu yang kamu ambil paling banyak 4, sisanya cerai. Jadi itu asbabun nuzulnya, ngurangin istri bukan nambah, gitu Bu ya. Tetap semangat Bu, tenang aja Bu, tak belain Bu, untuk malam ini tak belain Bu ya. Jadi jangan sekonyong-konyong mau nambah, tapi tidak tahu asbabun nuzulnya apa. Lalu berikutnya ayat terakhir dari lanjutannya itu fawahidah, itu fa illam ta'dilu fawahidah. Adil dalam konteks apa? Banyak sekali ya. Baik, kita lanjutkan di surat An-Nasr. Saya contohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hanya tadi Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Panas setengah harokat 5 la. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa, ya jangan idza jaa la, idza
Mat apa? Jaa. Mat wajib muttasil. Kalau wajib muttasil, kalau jaiz ya. Maksudnya gimana? Gampang. Ya, ada tanda mat, kalau nyatu dengan hamzah maka wajib. Kalau berlainan kalimat atau hamzahnya berada di atas alif atau di bawah alif, maka dia munfasil, jaiz ya, jaiz. Sekali lagi, panjangkan 5 harokat. Ya, boleh dibaca 2, 4, 5 harokat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Coba. Idza jaa nasrullahi wal fath. Baik, saya ralat sedikit, mohon maaf. Ya, kalau wajib itu 4, 5 ya, 2 ini ya. Enggak sampai 6, enggak boleh 2. Kalau munfasil baru boleh 2. Ya. Sekali lagi 1, 2, 3. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan, wa ra'ai, tidak ada lagi wa ra'ai, enggak ada i jadi i ya, enggak ada ai. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sama-sama. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Baik. Sekarang insyaallah sedikit koreksi. Apa namanya? Ini Pak Taufik insyaallah kuat lah dalam apa namanya koreksian ya. Tadi di surat Maghrib baca rakaat kedua surah Al-Kafirun kan? Nah, Al-Kafirun. Nah, di sini kemarin kita sudah bahas. Di Al-Kafirun itu banyak jaiz munfasil. Kalau kesepakatan kita mengambil 5 harokat, 4 harokat, seterusnya 4 harokat, 5 harokat. Kalau pakai 2, seterusnya 2. Contohnya, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Boleh? Yang tidak boleh gimana? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Berarti ada 5, ada 2. Bisa makan 5 semua. Aman. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Santai aja. Enak gitu kan? Nah, kalau napasnya apa namanya? Konteksnya bisa 2, tapi kembali lagi ya, bapak yang tingginya lebih dari 150 napasnya kuat, yakin saya itu gitu ya. Nah, contohnya sekarang kita tes ya. Tadi la wala antum 'abiduna ma a'budu. Coba sama-sama. Wala antum
waswasol lagi sebenarnya nafasnya panjang itu. Betul. Wasal 2 ayat lagi. Wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum. Bisa nyampe itu nafas. Ya, itu tanpa ngambil nafas. Jadi ngomong saya, ngomong wala supaya panjang ya. Untuk tatkala tilawah baca Quran itu membaca Qurannya jangan pakai nafas perut, jangan pakai suara kecil. Caranya gimana? Seperti ngomong biasa. Seperti ngomong biasa ini. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Nafas. Jadi cara ngomong biasa aja. Nah, cuman masalahnya kita belum lancar baca. Itu yang masalahnya. Lancarnya belum, berhentinya di mana, mulainya dari mana. Makanya tujuannya harus belajar. Baik, kita ulang sekali lagi supaya selesaikan. Idza ja'a nasrullah wal fath. Sama-sama dari ta'awun. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bisa pakai nada apa? Imam. Kalau bisa imam bisa itu. Mau pakai musyarah wasid bisa, mau pakai apa? As-sudais bisa. As-sudais tinggi lagi nadanya gitu ya. Ya, jadi nafasnya tarik lagi. Tapi kalau mau pakai yang biasa-biasa saja atau pakai tartil bisa dikondisikan. Kalau nada tadi lebih gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini nada yang gampang. Setiap mat tabi'i dinaikkan ya, setiap mat tabi'i ditarik. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi ukuran lahawatannya bisa dapat insyaallah. Baik, cukup? Ada pertanyaan? Nah, mudah-mudahan pertanyaan tidak ada atau lupa dengan pertanyaannya. Ada Pak Ustaz. Silakan, Bro. Tadi tentang masalah bersuci dengan tadi kan buang air kecil. Iya. Yang 3 kali duduk kanan kiri ataupun duduk. Bagaimana dengan bersuci setelah buang air besar? Caranya itu. Ya. Yang bersih. Biar bersih. Baik, pertanyaan kalau untuk pipis tadi sudah jelas caranya kita berdiam 3 kali, atau dengan menggerakkan duduk kiri kanan dan seterusnya untuk menyelesaikan atau menuntaskan sisa-sisa daripada air kencing. Bagaimana dengan air besar? Nah, air besar siapnya memang bisa dalam proses kita membersihkan membasuh. Ya, membasuhnya. Jadi membasuh benar-benar dalam konteks dia kita yakin sudah bersih. Lalu berikutnya itu diakhiri dengan menggunakan sekarang lebih gampang kita menggunakan
sabun ya. Jadi proses pembasuhannya jangan sampai ya saya sampaikan tadi, maaf perempuan juga ibu kadang-kadang yang jorok celepok begitu aja, siram pakai cebok atau pakai gayung itu jorok ya. Konteksnya kalau mohon maaf ini kebetulan bapak-bapak nanti di ngajar ibu lah kita bahas cara yang benernya ya. Takutnya nanti bapak-bapak menghayal lagi sampai rumah saya yang disalahin nanti ya. Jadi kalau konteks ini memang tidak bisa kita bahas, hanya di ibu-ibu saja. Tapi tidak cukup dengan hanya membasuh menyiram saja kalau ibu ya. Ada caranya yang disunahkan dan yang harus dilakukan gitu ya. Dan begitu juga harus diajarkan ke anak-anak perempuan kita ya, dari awal kita diajarkan ya bagaimana cara membersihkan diri dari haidnya dan seterusnya ya. Bahkan membahas tentang bagaimana konteks dalam adat dalam membersihkan. Nah, khusus tadi pertanyaan adat besar, kawaid besar itu kita yang bisa mengukurnya dalam basuhannya. Jangan sampai basuhan hanya cuma 2 kali, 3 kali, tapi harus benar-benar bersih. Kalau ukurannya mungkin kita bisa lakukan sampai nggak licin lah. Ya ukurannya kalau kita membasuh ya. Lalu diakhiri dengan dengan sabun. Insyaallah itu sudah bersih untuk ukurannya. Tidak ada keterangan harus berdeher ataupun dengan yang lain. Jadi ukurannya kita saja yang mengetahui insyaallah. Begitu. Berarti harus ada asap gitu ya? Iya, harus benar-benar bersih. Harus benar-benar konteksnya kita lebih. Konteksnya lebih ini lagi sampai jangan masih berbau. Ya. Bahkan sebenarnya untuk was-was kita sampai kita bersih, tapi jangan sampai ingat, jangan sampai menyusahkan, karena Rasul mengatakan aku datang diutus untuk memberikan kemudahan bukan kesulitan. Setiap kita akan berwudu, kalau bisa kita cebok. Ya, kita mohon maaf, kita nggak nyadar tatkala kentut bisa saja itu berbarengan dengan ada barangannya, gitu ya, ada barangannya, ya bisa saja. Gitu. Apalagi mohon maaf dalam kondisi sakit yang tidak sehat, ya, mulas dan seterusnya, diarenya bisa nggak lancar atau dalam keadaan diare, ya, itu benar-benar diproteksi dirinya. Pikir yang lain? Yang cara membedakan majais sama wajib tadi, majis adalah satu kata, kita nggak tahu bahasa Arab, intinya cara membedakan. Baik, bagus. Jadi kalau wajib dan jaiz, ya kita harus memang memahami bahasa Arab. Kapan dia kelainan kalimat, kapan dia satu kalimat. Cara yang gampang itu melihat posisi hamzah. Kalau hamzahnya bertemu dengan alamatul mad, tanda mad dalam satu perdebatan, hamzah, alif, hamzah, ya. Jadi hamzahnya sendiri, maka itu wajib muttasil. Kalau hamzahnya numpang di atas alif atau numpang di bawah alif atau numpang di atas waw dan ya, kan alamatul mad itu ada 3, alif, waw dan ya. Kalau dia numpang hamzah di atas waw, alif dengan ya, maka dia jaiz fasil. Gitu ya, gampang gitu. Ya, jadi nggak harus bisa bahasa Arab, lihatnya saja begitu. Kalau hamzahnya berdiri sendiri tanpa numpang, maka dia wajib fasil. Gitu ya. Kira ya. Kalau silah, qasirah dengan tawilah bisa bedain ya. Ya, indahu tadi. Ya, itu mad silah qasirah. Ya, ha'ud dhamir, itu namanya ha'ud dhamir. Innahu kana tawwaba. Innahu, katakan hak dhamir itu dalam bahasa Arab itu ad-dhamir yajri ila Allah. Jadi ha'ud dhamir itu kembali kepada Allah. Enggak mesti kalimatnya innallaha kana tawwabar rahima di dalam kalimat yang lain. Innallaha kana tawwabar rahima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menerima taubat dan Maha Rahim. Ya, tapi di sini menggunakan innahu kana. Ya, innahu kana tawwaba. Innahu. Kata hu itu dhamir, kembali kepada siapa yang dimaksud? Allah. Siapa yang menerima taubat? Allah Subhanahu wa taala. Gitu maksudnya ya, ha'ud dhamir. Nah, ini setiap ha'ud dhamir hanya bertemu dengan al-waw atau ya yang kecil itu namanya silah qasir. Qasir itu artinya pendek. Nah, kalau embel-embelnya di depannya ketemu dengan hamzah, ha'ud dhamir, ada hamzah di depannya, pasti ada tanda mad. Nah, itu namanya silah tawilah. Panjang dia, pasti baca 5 harakat. Gitu ya, itu membedakannya. Baik, itu Pak Pri. Jelas ya? Daripada yang lain? Itu ada papan tulis itu. Kalau ada spidol tak tulisin ya.
bisa dimanfaatkan. Insya Allah bisa dimanfaatkan nanti. Begitu ya. Tahsinnya udah jalan kan? Setopik kan. Baik, ada yang lain? Apa? Di luar pembahasan, di luar fikih sama Quran, boleh? Ya. Kadang saya suka dengar beliau tuh orang sholat. Kalau saya juga sholat wajib nih sendiri nih. Atau sholat kayak mulai lah. Itu di suara Yang apa? Suara bacaan. Oh, bahasa bacaannya bagus di jahat sendiri. Jahat bagus. boleh ya? Boleh. Apalagi tahajud harus. Kalau tahajud harus dijaharkan karena termasuk malam. Ya. Kalau Jadi wajib bukan sama, boleh. di wajib sholat yang kapan? Yang sholat isya dengan subuh dengan maghrib sendiri sholatnya boleh dijaharkan. Ya. Boleh dijaharkan selama tidak menimbulkan fitnah atau menimbulkan sesuatu menganggap orang kita. Kecuali contoh kita di rumah aman. Tapi kalau di masjid atau di musola sholat sendiri karena terlambat dibesarkan, itu takutnya menjadi fitnah. Fitnahnya gimana? Orang yang nggak ngaji yang belum pernah tentang pembahasan tersebut, gitu ya. Jadi konteksnya gini. Kita berikan contoh yang lain, ya. Misalnya Pak Gun atau Bapak di depan ada masbuk di rakaat, misalnya satu rakaat masbuk di isya, berdiri dia dapat rakaat kedua, ya, berdiri rakaat kedua. Salatnya berarti munfarid, sudah sendiri, tidak berjamaah lagi kan, karena masbuk satu rakaat. Bisa paham maksudnya ya? Jadi dia datang terlambat, tertinggal satu rakaat, berdiri, nah ditepuk pundaknya, tepuk ya sama Pak Gun misalnya. Nah seketika dengan tepukan itu karena dia rakaat kedua, maka hukumnya dia wajib menjahatkan bacaannya, membesarkan bacaannya sesuai dengan tatkala berimam dan bermakmum. Ya, tepuk pundak saja, jadi jangan tepuk yang ditempelin, tepuk belas dendam gitu, wah cebrek gitu kan, toil aja gitu. Kecuali sholat zuhur nggak usah dijaharin. Ya, kalau sholat zuhur itu bisir, ya, bisir. Ya kalau sholat malam, kalau sendiri boleh memperbesarkan. Syaratnya jangan sampai menimbulkan fitnah saja di luar, kalau di rumah tidak apa-apa. Untuk misalnya untuk menambahkan khusyuan gitu ya, karena kan kita dengan bacaan sekalian mendengarkan lagi bisa mengecek bacaan, tidak apa-apa. Baik, ada yang lain? Mengenai sholat Kasar ya kita di jamaah. jalan. Nah, belum tuntas seperti yang kemarin ya. Yang belum tuntas yang jamaah dengan kasar ataupun yang tidak kasar ya. Nah. Ya pada saat perjalanan itu kan kita ada yang mengajak berjamaah atau berkonsol kan, karena ada yang kita sudah menjalankan sholatnya terpisah, dan kita ngikutin imam yang berkonsol sholat. Kita padahal sudah sholat dulu gitu. Nah kita ikut imam itu kita ikut salam atau kita melanjutkan ini? Gimana maksudnya nih? Jadi ada orang sholat berjamaah itu kosong. Oh, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Nah, kita sudah menjalankan sholat zuhur itu sendiri dengan tidak di jamaah tidak. Nah itu kita ikut yang itu. Ternyata dia kosong. Kita bermakmum. Berarti kita sesuai dengan niat awal. Ya, kita melihat misalnya ternyata dia menjamak zuhur dengan ini waktu zuhur. Nah, ternyata niat kita memang sholat umum pada umumnya gitu kan, sholat biasa yang memang 4 rakaat. Ya, ketika dia salam ya kita melanjutkan 2 rakaat yang sisanya seperti itu, karena memang niatnya dari awal salat fardhu 4 rakaatin ma'muman lillahi ta'ala. Sampai mana konteks yang sering terjadi kan, orang ada yang sholat sunnah, ternyata kita nggak tahu nih sholat sunnah. Cara menerangkannya kita sholat sunnah dengan begini saja, dengan angkat tangan. Tapi dasar karena calon makmumnya nggak ngerti, nggak pernah ngaji, tetap aja gitu nyosor, teplok gitu ya. Udah, apa boleh buat, walaupun sholat sunnah, ya tatkala dia maklum, wajib hukumnya imam itu yang dibaiat menjadi imam menjaharkan bacaan, walaupun dia sholat sunnah, gitu ya. Karena supaya konteksnya ini, seukuran apa? Seukuran kalau makmumnya satu hanya didengarkan untuk 2 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengarkan begitu saja, tidak sampai besar suaranya seperti itu. Itu ukurannya seperti itu. Maka
sah sholatnya sah, menjadi makmum dia atau nilai pahalanya 27 rakaat 27 derajat, iya tetap menjadi 27 derajat karena dia termasuk menjadi imam kan, walaupun dia imamnya tadi sholat sunnah. Ya, jadi itu konteksnya. Ya, jadi kalau kita sudah diginikan, berarti di sholat sunnah kita yang di belakang nggak boleh nepuk, nggak boleh bermakmum. Hatta konteksnya begini di dalam mazhab Syafi'i, ada saudara kita misalnya sholat, ya, kita sudah sholat jamaah nih, isya, ya, atau anak kita sudah sholat isya duluan, kita terlambat, nggak ada teman berjamaah, kita pahami di rumah sholat berjamaah, ternyata sholat jamaah lebih utama dari 20 derajat. Anak kita tadi sudah sholat di masjid, kita tertinggal, kita ambil anak kita, boleh dia menjadi makmum, sholat lagi untuk menambah menjadi jamaah, ya, jadi dia bermakmum kepada kita menjadi imam, maka derajatnya menjadi jamaah 27 derajat pahala. Tidak munfarid jadinya seperti itu. Gitu ya. Jadi tapi harus kesepakatan anak, ikhlas enggak gitu ya. Gitu ya. Ya, dapatnya poinnya 2, jadi anak double dia mendapat pahalanya insyaallah. Gitu ya. Seperti itu. Baik, ada yang lain? Mampu enggak Bapak? Semangatnya apa ini? Kalau sholat tahajud suratnya yang itu aja boleh nggak? Boleh. Qul huwallahu ahad. Rakaat kedua qul huwallahu lagi sampai dapat 10 kali dapat khatam Quran. 30 juz. Ya, 3 kali baca qul udah 30 juz. Ya, jadi tapi tetap niatnya itu. Tapi jangan sebatas qul aja kamu belajar ya salah lagi. Jadi tetap harus belajar dan apa? Dan hafalan gitu ya. Yang qul terus. Ya. Jadi nggak apa-apa kalau perlu, yang penting yang diapresiasi itu adalah bangun malam dan bisa menyempatkan diri untuk qiyamul lail. Ya. Tapi jangan sampai qiyamul lail walaupun sendiri ada kibar juga, ada sombong juga dari dirinya gitu kan. Ya, terus bacanya panjang gitu, tapi ternyata di sana ada sesuatu yang dia inginkan dan tidak lagi, malah tidak baik. Gitu. Lebih baik bacaan pendek, ya, nyaman, aman. Ya, kita juga nyaman melakukannya, khusyuk, insyaallah itu akan lebih baik. Karena Allah, Rasul mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai perbuatan amalan yang sedikit tapi kontinu daripada banyak blok selesai berhenti nggak sama sekali. Ya, infak 1 miliar ya atau 100 juta selesai kamu infakkan lagi, selesai infaknya 100.000. Tapi contohnya setiap hari kita nggak tahu kebutuhan orang terkadang atau sebulan sekali atau beberapa ini dan seterusnya dan seterusnya selama ada rezeki yang diberikan Allah lebih atau lapang. Insyaallah itu lebih ketimbang banyak langsung digebar-gebar. Oh gue kemarin bangun masjid gue nyelesai 300 juta di musola aja kalau nggak ada gue selesai ini 500 juta nggak selesai itu memang selesai sekali doang, tapi enaknya nggak ketahuan orang, lebih 50.000 sehari, besok pada Jumat selesai subuh 20.000, besok subuh lagi 20.000, besok lagi 50, terus setiap hari, maka itu lebih dicintai dan lebih bermanfaat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya nyemplung terus daripada mohon maaf terkadang nilainya besar, terkadang godanya lebih besar. Di waspisnya itu, bisikannya syaitan itu. Wah gitu. Jadi gue ya, udah dikit-dikit bahwanya 10 juta kikis jadi 5 juta dikikis dari nilainya aja 1 juta habis. Enak sebelum pada subuh 50 100. Nah kita yang tahu selesai. Jadi insyaallah itu akan begitu. Baik, cukup ya. Sudah masuk 9. Kita cobakan sama-sama baca alhamdulillah rabbil alamin dan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina. Warhamhum kama rabbawna shighara, warhamhum kama rabbawna shighara ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al quburahu wa quburaha rawdatan min riyadil jinan ya dzal jalali wal ikram. Allahumma taqabbal tilawatahu min tilawatil Qur'an. Allahumma taqabbal min kulli a'malihima min 'amalin salih ya rabbana ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس نزلا ونعوذ بك من سخطك والنار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفنا وأنت شافع لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Bermohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Bapak Ibu bila ada ucapan dan tindakan kurang baik, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan dari pribadi saya sendiri. Wassalamualaikum